Shalom teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Vilda Febriana Syokain dari Prodi Psikologi Kristen kelas A. Baik, di sini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan. Jadi sebelum saya masuk ke gangguan kecemasan, saya akan membahas ada 5 poin dari materi saya, yaitu yang pertama, ini kita akan membahas tentang apa itu gangguan kecemasan, jenis gangguan kecemasan, gejala gangguan kecemasan, penyebab dan penanganan gangguan kecemasan. Baik, jadi saya akan membahas apa itu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi mental di mana seseorang merasa cemas atau khawatir yang secara berlebihan. Rasa cemas ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan membuat kita hidup menjadi sulit. Jadi di sini meskipun cemas adalah respon normal terhadap stres atau kita anggap sebagai biasa, jadi jika cemas itu terus-menerus dan tidak terkendali, itu bisa menjadi masalah yang serius, dan dari situ kita harus mengambil penanganan dan perlu diobati. Yang berikut kita masuk pada jenis-jenis gangguan kecemasan. Yang pertama itu gangguan kecemasan umum generalisif atau anesthesia disorder atau yang disebut sebagai GAD. Jadi penderita GAD merasa khawatir yang berlebihan tentang banyak hal. Jadi seperti kesehatan, pekerjaan, dan keuangan. Jadi gejala yang sering muncul termasuk sulit berkonsentrasi dan otot tegang dan merasa lelah atau merasa capek. Yang kedua itu gangguan panik, yaitu orang yang sering mengalami cemas, serangan panik yang mendadak datang membuat mereka merasa sangat takut. Gejala fisik yang terjadi adalah jantung berdebar-debar atau sesak napas dan perasaan yang terancam. Yang berikut itu ada fobia sosial atau yang disebut sebagai social anesthesia disorder. Jadi ini adalah ketakutan yang ekstrem yang dimana terhadap situasi sosial. Jadi penderita sering menghindari interaksi dengan orang lain dan karena takut dihina atau yang takut dihakimi. Yang berikut ada fobia, yaitu orang yang mengalami gangguan cemas itu memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap objek atau situasi tertentu seperti ketinggian atau hewan. Contohnya, ini orang yang mengalami fobia itu contohnya takut terhadap laba-laba atau takut terhadap kucing atau takut kepada cicak dan lain sebagainya. Dan di situ orang tersebut itu bisa mengalami reaksi yang sangat panik atau sangat ketakutan. Jadi di situ dia akan menghindar dari binatang-binatang yang dia takuti. Selanjutnya masuk pada gangguan kecemasan. Ada 4, yaitu 4 bagiannya. Itu yang pertama itu detak jantung yang sangat berdebar dan kencang. Orang yang gangguan cemas itu akan detak jantungnya tidak beraturan. Dan yang kedua itu berkeringat, bergemetar, dan sesak nafas. Jadi orang yang mengalami gangguan kecemasan dia akan berkeringat dan kalau dia berbicara itu merasa sesak napas atau sulit bernapas begitu. Yang ketiga, kekhawatiran yang berlebihan dan kesulitan berkonsentrasi. Jadi orang yang gangguan kecemasan dia sangat khawatir yang berlebihan. Dia khawatir tentang apa saja yang menurut dia sangat sulit. Padahal yang kita tahu itu adalah biasa-biasa saja, tetapi menurut dia itu sangat sulit dan dia sangat khawatir.
ada juga yang sangat tidak berkonsentrasi. Jadi contohnya kayak di kelas, kayak siswa tersebut atau mahasiswa tidak berkonsentrasi, dan di situ dia juga merasa cemas dan takut, dan sulit dapat mendengar penjelasan dari guru atau dosen di depan. Yang keempat itu mudah marah dan ketegangan otot. Jadi di sini orang yang gangguan kecemasan dia cepat sekali marah, dan di saat marah itu pasti dia akan marah tentang hal-hal yang dia lihat atau dia dengar, atau yang membuat dia tidak suka, itu dia akan marah. Walaupun hal yang menurut kita itu biasa saja, tapi kalau menurut dia itu tidak bisa, dan dia harus marah walaupun hal-hal yang sepele seperti itu. Yang berikut itu ketegangan otot. Jadi ketegangan otot di sini orang yang mengalami gangguan kecemasan, dia sangat mempunyai ketegangan atau otot-otot yang ada pada orang tersebut mengalami tegang dan tidak bisa menetralisasikan atau mengontrol dari ketegangan yang ada. Selanjutnya ada penyebab gangguan kecemasan yang ada 3, yaitu yang pertama faktor genetik, dimana jika anggota keluarga yang mengalami gangguan kecemasan, resiko akan juga meningkat. Jadi di sini penyebab gangguan kecemasan terjadi juga pada anggota keluarga yang resikonya cukup tinggi kalau tidak bisa mengontrol, dan itu akan membuat resikonya sangat tinggi. Yang kedua itu ada trauma. Jadi peristiwa traumatis, di mana masa lalu yang memicu gangguan kecemasan. Jadi contohnya kayak dia memiliki trauma nih. Jadi pada kayak masa lalunya dia ada hal yang membuat dia sangat trauma, dan di situ ketika dia mengingat kembali maka dia akan merasa cemas dan takut masa lalunya itu memicu hari-harinya dia, dimana dia akan mengingat kembali hal-hal yang dia tidak sukai di masa lalu, dan dia takut terjadi pada masa yang sekarang. Yang ketiga itu penggunaan obat. Jadi orang mengalami cemas juga menggunakan obat. Jadi zat kimia dan yang ada di otaknya tidak seimbang dan mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Jadi kebanyakan orang yang mengalami cemas, mereka akan meminum obat, dan di situ mereka tidak melihat apakah obat itu seimbang tidak, dimana yang mereka minum dosisnya sebanding dengan apa yang mereka butuhkan. Dan ada juga yang tidak melihat itu, dan mereka hanya minum saja tetapi tidak melihat dari dosis obat tersebut. Selanjutnya ada pengobatan gangguan kecemasan. Jadi pengobatan gangguan kecemasan biasanya melibatkan kombinasi terapi psikologis dan pengobatan. Jadi salah satu cara yang paling efektif bagi terapis untuk membantu individu mengidentifikasi pola pikir yang memicu kecemasan. Jadi ada faktor yang mempengaruhi kecemasan, yaitu salah satunya itu dengan caranya terapi, di mana individu akan melakukan terapi secara teratur untuk
membantu kecemasan yang ada. Berikut yang kedua, mengatasi kecemasan termasuk terapi perilaku kognitif atau CBT untuk mengubah pola pikir negatif. Jadi penggunaan obat yang diresepkan dokter untuk mengelola gejala atau teknik relaksasi seperti mereka berolahraga dan meditasi. Jadi di sini untuk menenangkan pikiran serta dengan olahraga yang teratur yang dapat menimbulkan kesehatan mental dan mengurangi gejala kecemasan. Selanjutnya mencari bantuan dan mengelola kecemasan, yaitu memulihkan kesejahteraan mental memerlukan pencarian bantuan untuk gangguan kecemasan. Jadi konsultasi dengan ahli kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater, di mana seringkali sangat bermanfaat bagi individu dengan gangguan kecemasan dan merupakan salah satu metode yang efektif. Yang kedua itu selain mencari bantuan profesional, jadi ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kecemasan, yaitu meditasi, penerapan pernapasan dalam, dan yoga merupakan teknik yang dapat membantu pikiran atau tubuh untuk mengurangi kecemasan. Jadi kesimpulan dari materi saya kali ini, jadi kecemasan adalah penyakit psikolog yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, namun dengan pengobatan yang tepat seperti terapi dan pengobatan, gejalanya dapat dikelola secara efektif. Jadi pengobatan dan gejala yang dapat dikelola secara efektif itu penting sekali untuk mengenali jenis-jenis gangguan kecemasan, di mana seperti gangguan kecemasan umum, gangguan panik dan fobia, serta memahami penyebabnya, baik dari faktor genetik, lingkungan, dan melakukan tindakan pengobatan yang tepat. Jadi di sini orang yang mengalami gangguan kecemasan dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang dan produktif, serta menggunakan langkah-langkah yang ada yang sudah disarankan. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih.